Shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kita yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sebelumnya saya Unggul Willy Gultom dengan NIM 230706096 yang bertugas sebagai moderator sekaligus ketua dari kelompok 6 hari ini. Kelompok kami akan membahas tentang materi sejarah Kerajaan Mataram kuno. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan bersama teman-teman saya yang akan membacakan materi. Perkenalkan, nama saya Sergolo dengan NIM 230706046. Perkenalkan, nama saya Yawan Jupiter Tamunan dengan NIM 230706010. Perkenalkan, nama saya Nazwa Indah Nasution dengan NIM 230706018. Perkenalkan, nama saya Cindy Golong Pakubolon dengan NIM 230706020. Perkenalkan, nama saya Fawati Slohan dengan NIM 2307060. Baik teman-teman, sekian perkenalan dari kelompok kami. Sebelum kita masuk ke presentasi, ada pepatah Jawa yang mengatakan ada pelan ilmu iku podo-podo pentingnya gaya nguber urip tinggunya. Adab merupakan akar dari ilmu. Tanpa adab, ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak bermanfaat bagi kebaikan orang lain. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Irma. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk memaparkan di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Gajah. Dulunya kerajaan ini pernah berkembang di bumi Mataram, sebutan daerah Yogyakarta pada zaman itu. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Rakai Mataram sang raja Sanjaya, yang juga ditetapkan sebagai raja pertama pada tahun 732 sampai 760 Masehi, yang dimana selama berkuasa hampir 3 dekade terjadi juga sebanyak 3 kali pergantian dinasti, yaitu dinasti Sanjaya atau Jawa Tengah, dinasti Shailendra atau Jawa Tengah, dan dinasti Isyana Jawa Timur. Adapun pada puncak kejayaan ini terjadi di masa pemerintahan dinasti Shailendra atau yang berkuasa mulai akhir abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno ini dijalankan oleh pemerintahan 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu dan dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha. Kedua dinasti ini cenderung selalu bersaing dalam memperebutkan kekuasaan. Tetapi ada suatu masa di mana mereka pernah sama-sama menjalankan pemerintahan. Ada beberapa pemimpin dalam pemerintahan dinasti Sanjaya, antara lain Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Pikatan, dan Sri Maharaja Watupura Diabalukun. Sementara itu, masa pemerintahan dinasti Shailendra pertama kali adalah Banu, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Raja Wisnu yang mampu memperlihatkan kewibawaannya sehingga dinasti Sanjaya menjadi bawahan. Raja terbesar dan raja terakhir dari Shailendra adalah Raja Sumantra. Dinasti Sanjaya dan Raja pertama pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Dalam prasasti Cangkal tercatat sebagai proses berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan di halaman Candi Gunung dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada prasasti ini dituliskan bahwa Raja Sanjaya mendirikan lingkar atau lambat Dewa Siwa di Desa Punjaran di Cangkal. Berdasarkan isi dalam prasasti Cangkal, diceritakan para hayangan Raja Sanjaya yang menjadi raja pertama dikenal dengan raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat beragama. Wilayah Kerajaan Mataram kuno makin luas dan sejahtera di bawah kepemimpinan Raja Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno juga dijadikan pusat studi agama Hindu, di mana ada banyak pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Raja Sanjaya wafat pada pertengahan abad ke-8.
Kepemimpinan Kerajaan Mataram kuno kemudian digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Pasca wafatnya Rakai Panangkaran, Kerajaan Mataram kuno pun terpecah. Dinasti Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno berjarak dulu di Jawa Tengah bagian utara. Demikian materi yang saya bawakan, saya berikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Irma yang sudah membacakan materi. Selanjutnya materi berikutnya akan dibacakan oleh Cindy. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi Dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak juga di Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan Mataram kuno berhasil mencapai masa keemasan pada abad ke-8 di bawah kepemimpinan Dinasti Shailendra. Raja pertama dari Dinasti Shailendra yaitu Sri Dharma Tungga. Di masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno tersebut mencapai semenanjung Malaka. Setelah terpecah menjadi dua, pada akhirnya Kerajaan Mataram kuno bersatu kembali. Hal ini dilatar belakangi oleh perkawinan antara Rakai Takatan dari Dinasti Sanjaya dan Pramodarwardhani dari Wangsa Shailendra. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan letak wilayah Kerajaan Mataram dan pergantian dinasti. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah. Namun akhirnya kerajaan ini dipindahkan ke wilayah Jawa Timur. Nah, ibu kota Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur pada tahun 129 Masehi oleh Empu Sindok. Pusat pemerintahannya berada di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Diperkirakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan ibu kota kerajaan, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Kemudian, sosok Empu Sindok yang memindahkan ibu kota tadi menjadi raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Isyana. Nah, kalau teman-teman lihat tadi kan dinasti pertama itu ada dinasti Sanjaya, kedua ada dinasti Shailendra. Nah, ini ada dinasti baru yang menjadi raja pertama itu Empu Sindok yang bernama dinasti Isyana. Dalam prasasti Puncaman yang dikeluarkan Raja Erlangga pada 1041 Masehi, istilah Wangsa Isyana dapat dijumpai setelah pindah inilah. Kerajaan Mataram kuno kerap disebut sebagai Kerajaan Medang. Menurut prasasti Turian, ibu kota pertamanya berada di Tambuang, saat ini di sekitar Jambal. Oke, sebelum memasuki kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno, saya akan menyampaikan silsilah nama-nama raja dari Mataram kuno. Nah, raja pertama itu ada Raja Sanjaya yang memerintah sekitar 700 sampai 16 Masehi. 716 Masehi sampai 746 Masehi. Yang kedua ada Dyah Pancapana 746 Masehi sampai 784 Masehi. Ada juga Rakai Panaraban dari 784 Masehi sampai 803 Masehi. Terdapat juga Dyah Manara 803 Masehi sampai 827 Masehi. Ada juga Dyah Gula dari 827 Masehi sampai 829 Masehi. Ada juga terdapat Rakai Garuj dari 829 Masehi sampai 847 Masehi. Selanjutnya terdapat Raja Dyah Saladu 842 Masehi sampai 555 Masehi. Terdapat juga Dyah Lakopala, Dyah Tauas, Dyah Dewandra, Dyah Badra, Dyah Jipang, Dyah Balitung, Dyah Daksotman, Dyah Tulodok, Dyah Wawa, Dyah Sindok, Isyana Tunggal, Makuta Wangsa, dan Dharma Wangsa. Itu merupakan silsilah raja-raja yang terdapat di dalam prasasti. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, pada abad ke-5 Masehi telah dikenali dengan adanya pembagian kasta dengan penyebutan seperti di India, yaitu golongan Brahmana, Ksatria Waisya, dan Sudra. Keempat golongan disebut dengan istilah Caturwarna.
Meskipun secara bersurat disebutkan adanya pembagian kasta, namun tidak dijelaskan apakah seketat di India. Nah, kalau di India kan cepat kali. Nah, adapun pembagian golongan masyarakat kerajaan Mataram kuno ini berdasarkan prasasti sebagai berikut. Yang A ada Brahmana, yaitu golongan agamawan. Secara fungsional, kaum Brahmana dianggap memahami kitab-kitab suci Hindu dan dianggap mengetahui berbagai upacara-upacara keagamaan. Kaum Brahmana dianggap dapat memberi perlindungan terhadap kodrat-kodrat yang lebih tinggi. Melalui mereka lah agama Hindu itu masuk dan berkembang. Berdasarkan temuan prasasti dari masa kerajaan Mataram kuno, terdapat golongan Brahmana. Golongan Brahmana memiliki tugas dalam bidang keagamaan. Golongan pejabat yang memutuskan masalah keagamaan dalam prasasti disebut dengan istilah pamgat. Istilah pengat atau sang pamgat ditemui dalam prasasti Kamalagi. Dan yang selanjutnya itu ada B, kesatria, golongan bangsawan atau pejabat kerajaan. Golongan kesatria merupakan golongan yang terdiri atas raja dan pejabat kerajaan. Salah satu prasasti yang menyebutkan golongan kesatria ialah prasasti Ramli. Terdapat kutipannya yang berbahasa pada saat itu, jadi tidak bisa saya baca. Nah, berdasarkan kutipan prasasti Ramli tersebut dapat diketahui adanya golongan kesatria yang terdiri atas raja, yaitu si Maharaja. Golongan pejabat kerajaan terdiri atas Rahakarayan dan seterusnya. Selanjutnya ada Waisya, golongan pedagang. Golongan Waisya sendiri terdiri atas masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Golongan pedagang merupakan golongan masyarakat yang sudah dikenal pada masa kerajaan Mataram kuno. Keberadaan pedagang dapat diketahui berdasarkan temuan prasasti Ramli. Yang berdasarkan prasasti Ramli itu terdapat istilah Tuhadangan. Menurut Raharjo, Tuhadangan merupakan pemimpin para pedagang. Keberadaan Tuhan Madagang menguatkan adanya toko. Selanjutnya ada golongan Sudra, yaitu golongan masyarakat biasa. Golongan Sudra berdasarkan prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur tidak menyebutkan hal tersebut, tetapi prasasti yang ditemukan di tempat lain dari masa kerajaan Mataram kuno menyebutkan golongan masyarakat biasa. Salah satu prasasti menyebutkan keberadaan golongan masyarakat biasa ialah prasasti Luitan, yang terdapat bahasa pada saat itu yang tidak bisa saya baca. Mungkin demikianlah pembagian kasta atau kehidupan sosial pada masa kerajaan Mataram kuno. Dapat dilihat pembagian kasta ini sama dengan pembagian kasta di India, namun ahli sejarah tidak mengetahui seketat apa pembagian kasta itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ke materi selanjutnya akan saya Baik, materi selanjutnya yaitu kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno. Dari kerajaan Mataram kuno, kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat di masa tersebut. Meskipun mengendalikan pertanian dan bercocok tanam, tetapi mereka bisa tetap hidup dan makmur dari kegiatan tersebut. Ini menjadi bukti kuat di balik julukan Indonesia sebagai negara agraris. Banyaknya candi-candi di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menjadi peninggalan penting kerajaan Mataram kuno untuk masyarakat Indonesia dan juga bukti nyata penyebaran agama Buddha dan agama Hindu di Indonesia pada masa itu. Aktivitas ekonomi pada era kerajaan Mataram kuno meliputi 3 macam, yaitu distribusi dan konsumen dan produksi. Data mengenai kehidupan perekonomian pada masa kerajaan Mataram kuno diperoleh berdasarkan prasasti. Berikutnya ialah penjelasan kehidupan ekonomi masyarakat, yaitu dari sektor pertanian. Sektor pertanian menempati kedudukan utama dalam bidang
saya ulangi, sektor pertanian menempati kedudukan utama dalam bidang perekonomian, bahkan merupakan tulang punggung bagi kehidupan masyarakat dan kehidupan negara pada umumnya. Prasasti Tanggal memberikan ilustrasi bahwa Pulau Jawa ialah pulau yang menghasilkan beras. Prasasti Tanggal tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno bermata pencarian di bidang pertanian. Beberapa prasasti menyebutkan orang yang terlibat dalam kegiatan pertanian serta alat-alat pertanian. Yang berikutnya yaitu dari sektor perdagangan. Aktivitas perdagangan sudah dilakukan pada masa Jawa kuno. Pedagang dalam masyarakat Jawa kuno dikenal dengan istilah abakul. Sedangkan aktivitas perdagangan dikenal dengan istilah adagan. Berdasarkan prasasti yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur, tidak ada yang menyebutkan aktivitas perdagangan. Tetapi temuan prasasti Kerajaan Mataram kuno dari tempat lain ada yang menyebutkan aktivitas perdagangan, yaitu prasasti Pagumulan. Sistem perdagangan terintegrasi muncul dalam masyarakat bertingkat, ditandai adanya kelas yang tidak memproduksi makanan yang biasanya terdiri atas kaum elit dan kaum tidak elit. Kondisi demikian telah ada dalam struktur masyarakat Jawa kuno. Sistem ekonomi terintegrasi ditandai melalui konsep pemukiman. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup pada hakikat senantiasa bergantung dengan pihak lain, baik dengan manusia lain, dengan lingkungan alam dan dengan lingkungan alam. Selanjutnya dari sektor kerajinan. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno ada yang berprofesi di bidang kerajinan. Keberadaan masyarakat berprofesi sebagai pengrajin dapat diketahui berdasarkan prasasti. Keberadaan masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin terdapat dalam prasasti Tihang. Prasasti Tihang menyebutkan adanya pengrajin emas atau pandai besi, pengrajin gamelan dari tembaga atau tembaga gangsa. Masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin emas memproduksi barang dari emas. Keberadaan emas disebutkan sebagai pasak dalam upacara penetapan sima. Pengrajin besi memproduksi alat-alat dari besi. Yang selanjutnya dari sektor kesenian. Masa Hindu-Buddha memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan kesenian di Nusantara, baik dalam pengembangan konsep, estetis maupun dalam teknik-teknik yang merupakan persyaratnya. Terdapat masyarakat yang berprofesi di bidang kesenian pada masa Kerajaan Mataram kuno abad 9 sampai 10 Masehi. Keberadaan masyarakat yang berprofesi di bidang kesenian dapat diketahui berdasarkan temuan prasasti. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno ada yang berprofesi di bidang kesenian. Prasasti Podulur menyebutkan kelompok bernama Manidung dan Tu Padahai. Manidung merupakan orang yang berprofesi sebagai pengidung. Tuai Pado merupakan orang yang berprofesi sebagai pimpinan kendang. Kesenian merupakan mata pencarian masyarakat kesenian Mataram kuno. Selanjutnya ada penjelasan oleh Musa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Adapun peninggalan Kerajaan Mataram kuno itu berupa 4 prasasti dan 12 candi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 prasasti tersebut, dan untuk candi saya hanya menjelaskan 5 candi saja. Yang pertama ada prasasti Canggal. Prasasti Canggal sendiri merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dapat kita temukan di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal ini juga disebut sama warga setempat sebagai prasasti Gunung Wukir atau prasasti Sanjaya. Alasan mengapa prasasti ini disebut sebagai prasasti Gunung Wukir atau prasasti Sanjaya, karena ketika candi ini dibangun, Kerajaan Mataram sedang berada di bawah kepimpinan Raja Sanjaya. Prasasti Canggal ini juga memiliki isi yang dimana isinya menceritakan tentang kehidupan awal Kerajaan Mataram kuno, dan prasasti Canggal ini memiliki bentuk berupa
batu berwarna kuning kecoklatan dan memiliki bentuk persegi 4 pipih dengan bagian tepinya telah diratakan. Prasasti ini dapat kita lihat juga di Museum Nasional Jakarta. Yang kedua ada prasasti Kalasan. Nah, prasasti Kalasan ini ditemukan di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tahun 1886. Prasasti ini merupakan prasasti yang didirikan oleh Maharaja Dia Pancapana Karyana Panamkarana. Prasasti ini dibangun sehubungan dengan didirikannya bangunan suci untuk Dewi Tara. Isi dari prasasti ini ditulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pranagari atau Sidam. Prasasti ini juga dapat kita lihat di Museum Nasional Jakarta. Yang ketiga, ada prasasti Mantayasi. Prasasti Mantayasi merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dapat kita temukan di Kampung Matese, Magelang Utara, Jawa Tengah. Prasasti Matisi dikeluarkan oleh Raja Dia Balitung yang memerintah Kerajaan Mataram kuno pada tahun 899 sampai 911. Prasasti Mantiasi sebagai terbuat dari tembaga. Prasasti Mantiasi juga dibuat oleh Raja Balitung untuk melegitimasi dirinya sebagai pewaris tahta yang sah. Prasasti ini berisikan hal-hal yang penting yang dapat menjadi sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Mataram kuno. Yang keempat, ada prasasti Kelurak. Prasasti Kelurak sendiri merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dapat kita temukan di sekitaran Komplek Candi Prambanan. Prasasti Kelurak memiliki bentuk berupa batu andesit yang memiliki ukuran panjang 73 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 41 cm. Prasasti ini ditulis sama dengan prasasti Kalasan, yaitu menggunakan aksara Pranagari atau Sidam dan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisikan tentang didirikannya sebuah bangunan suci dan arca untuk memuja Manjusri. Manjusri sendiri merupakan bodhisattva yang dikaitkan dengan kebijaksanaan, pengajaran, dan kesadaran dalam agama Buddha. Itu sedikit penjelasan tentang peninggalan Kerajaan Mataram kuno berupa prasasti. Selanjutnya saya akan menjelaskan peninggalan Kerajaan Mataram kuno berupa candi. Yang pertama ada Candi Bima. Candi Bima merupakan salah satu bangunan suci yang ada di Komplek Percandian Dieng. Candi Bima berada di Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini juga memiliki keunikan tersendiri, yang dimana keunikannya adalah bentuknya berbeda dengan candi-candi yang ada ditemukan di Jawa Tengah pada umumnya. Candi ini juga memiliki arsitektur yang dikaitkan dengan arsitektur yang ada di India. Hal ini dikaitkan karena Candi Bima ini memiliki bentuk sikara atau mangkuk yang ditelungkupkan yang disebut sebagai gaya India Utara, dan dikaitkan juga karena pada hiasan-hiasan menara dan relung-relung yang ada di candi tersebut berbentuk tapak kuda dan di dalamnya terdapat kepala dewa yang disebut sebagai gaya India Selatan. Yang kedua ada Candi Arjuna, yang dimana Candi Arjuna merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno dengan aliran Swa dan dibangun sejak abad ke-7 sampai abad ke-9. Candi Arjuna berada di dataran tinggi Dieng, kemudian Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno, dan candi ini merupakan candi tertua di Jawa. Candi ini pertama kali ditemukan oleh tentara Belanda, yaitu Theodor van Elf pada tahun 1814. Dan kondisi bangunan candi ini pada saat ditemukan masih tergenang oleh air, dan pada abad ke-19 baru ada upaya untuk memelihara candi ini.
Upaya yang pertama dilakukan untuk memelihara candi ini adalah dengan mengeringkan air di Telaga Dieng oleh H.C. Cornelius dari Inggris pada tahun 1856. Kemudian, upaya pemeliharaan Candi Arjuna ini dilanjutkan oleh Jovan Ginsberg dan dari Belanda dan dibantu oleh pemerintahan kolonial. Yang ketiga ada Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini juga merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno dan candi ini terletak di Jawa Tengah. Candi ini juga dikenal sebagai salah satu contoh arsitektur Hindu terbesar di Asia Tenggara. Candi Prambanan sudah dibangun sejak pada abad ke-9 pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Candi ini dibangun selama 50 tahun dan candi ini dibangun karena tanda penghormatan kepada dewa-dewa Hindu. Candi Prambanan juga ditinggalkan pada saat Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran pada abad yang ke-10. Yang kemudian candi ini ditemukan kembali oleh seorang penjelajah Belanda bernama Chalons pada abad ke-18. Yang keempat ada Candi Borobudur. Candi Borobudur juga merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang letaknya di Kota Magelang, Jawa Tengah, dan candi ini juga dibangun pada abad ke-8 sampai abad ke-9 Masehi, dan candi ini dibangun pada masa kerajaan Syailendra. Candi Borobudur ini dibangun dengan tujuan dibangunnya Candi Borobudur ini pada masa kejayaan Wangsa Syailendra dan didirikannya oleh Samaratungga adalah untuk memuliakan Buddha Mahayana sebagai kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat pada saat itu. Candi Borobudur ditemukan pada saat Sir Thomas Raffles melakukan perjalanan ke kota Semarang. Bangunan candi ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang kelima ada Candi Mendut. Candi Mendut merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-9. Menurut J.G. de Kasparis, seorang arkeologi Belanda, menduga Candi Mendut ini dibangun oleh raja pertama dinasti Syailendra pada tahun 824. Hal ini terbukti dari prasasti Karangtengah. Candi Mendut kemudian baru ditemukan kembali pada tahun 1836. Bangunan yang ditemukan sudah terbentuk, namun di bagian atap masih belum ada. Kemudian pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran untuk pertama kalinya pada tahun 1897 sampai 1904. Theodor van Eyck kemudian memimpin rekonstruksi dan pemugaran Candi Mendut pada tahun 1908. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan bentuk atap, memasang kembali stupa-stupa, dan memperbaiki kembali atapnya. Pemugaran Candi Mendut sempat terhenti karena masalah dana dan kembali dilanjutkan lagi pada tahun 1925 sampai selesai. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Cindy. Baiklah, terima kasih. Sini saya akan membacakan materi runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno diawali dengan pecahnya Kerajaan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Masa pemerintahan Pakubuwono II bukanlah zaman yang damai. Pemberontakan pecah lagi di bawah pimpinan Raden Mas Said dan Martapura. Saat itu Raden Mas Said berhasil menguasai daerah Sukawati. Karenanya Raja mengeluarkan sayembara pada 1745. Barang siapa yang dapat memadamkan pemberontakan itu akan dianugerahi daerah Sukawati di antara para bangsawan dan bupati. Hanya Pangeran Arya Mangkubumi saja yang berani melaksanakannya. Raja menyetujui hal ini dan Mangkubumi diberi pusaka Kiai Leret sebagai hasilnya Raden Mas Said
dapat dipukul mundur dari Sukawati, sementara waktu keamanan dapat dipulihkan. Meskipun demikian, raja ternyata ingkar janji sehingga Pangeran Mangkubumi berbalik menerbitkan pemberontakan dan bergabung dengan Raden Mas Said yang kini bergelar Pangeran Adipati Mangkunegoro. Ingkar janjinya ini disebabkan oleh hasutan Pringgoloyo Kepati dalam Surakarta saat itu. Ia merupakan seorang berkepribadian licik yang kelak mati bunuh diri. Pakubuwono II dipengaruhinya agar tidak menyerahkan Sukawati pada Mangkubumi. Dengan alasan penyerahan itu dapat mengancam kedudukan Sunan sendiri dan juga berpotensi membangkitkan rasa iri hati di kalangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan materinya. Itulah hasil dari presentasi kami. Berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, harap memberikan pertanyaan dan tujuan pertanyaan tersebut untuk siapa. Apakah kerajaan Mataram kuno memiliki penangkalan tentu yang terkenal? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizai dengan NIM 230706032 dari kelompok 7 bertanya kepada Irmawati Sutoma. Pertanyaannya yaitu, apa penyebab terjadinya kecenderungan antara dua dinasti, antara lain dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra, sehingga terjadinya persaingan dalam memperebutkan kekuasaan? Saya Tius Gilbert Asep Setompul dengan NIM 230706062. Ingin bertanya kepada Nazwa. Pertanyaannya Pertama udah, Nazwa udah sama dari kelompok 4. Ingin bertanya ke Setiawan. Pertanyaannya, apakah kerajaan Mataram kuno pernah menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan lain? Dan jika ada kerjasama, itu kerjasamanya dalam bidang apa? Dan jelaskan seperti apa kerjasama tersebut. Perkenalkan, nama saya Agung Anggara dengan NIM 230706074. Ingin bertanya kepada Unggul Willy Kulto. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno terjadi pada masa dinasti Sailendra dan mencapai masa keemasannya. Coba sebutkan pencapaian terbesar seperti apa yang berhasil dilakukan dinasti Sailendra pada kerajaan Mataram kuno sehingga mencapai masa kejayaannya. Terima kasih. Nama saya Saryan Pradana Lubis dengan NIM 230706080. Ingin bertanya kepada Cindy, berhubung dia tadi yang membahas materi tentang dinasti. Kan kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua bagian, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, saya mau bertanya, apakah perbedaan yang paling mencolok antara kedua dinasti tersebut dari segi kehidupan bermasyarakat, sosial budaya, dan agama? Pertanyaan kepada ini kan awalnya tadi kerajaan Mataram terletak di Jawa Tengah, lalu dipindahkan ke Jawa Timur dengan faktor bencana alam dan ancaman dari kerajaan lain. Nah, coba jelaskan bencana alam apa yang menyebabkan kerajaan Mataram itu dipindahkan ke Jawa Timur, dan atau kerajaan mana yang mengancam hingga kerajaan Mataram itu ciut sampai pindah ke Jawa Timur? Terima kasih. Dari kelompok 4. Sebelum kami menjawab pertanyaan kami, izinkan kami memberi satu motivasi dari istilah orang. Jangan tindakan kecil menghalangi jalan menuju kemenangan. Ingatlah bahwa Anda lebih kuat dari tantangan yang dihadapi. Izinkan kami mempersiapkan jawaban kami. Kepada kelompok 2 kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. A few moments later.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Pertanyaan pertama dan seterusnya akan dijawab oleh Saya akan menjawab pertanyaan dari Hermijai dari kelompok 7. Apa penyebab terjadinya kecenderungan antara dua dinasti, antara lain dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra, sehingga terjadinya persaingan dalam memperebutkan kekuasaan? Jawabannya, kecenderungan persaingan antara dua dinasti tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Persaingan kekuasaan. Dinasti sering bersaing untuk mempertahankan atau mengamankan kekuasaan atas wilayah tertentu. Persaingan ini bisa muncul karena klaim terhadap hak waris atau keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Perbedaan sosial, budaya, atau agama antara dua dinasti tersebut dapat memicu persaingan, misalnya perbedaan agama atau tradisi budaya dapat menjadi sumber konflik. Yang ketiga, isu warisan. Pertikaian terkait warisan dan hak suksesi dalam dinasti bisa menjadi pemicu persaingan, terutama jika ada ketidakjelasan atau kontroversi terkait pewarisan tahta. Yang keempat, faktor ekonomi. Persaingan atas sumber daya ekonomi seperti wilayah yang kaya akan sumber daya alam atau jalur perdagangan dapat memicu persaingan antara dinasti. Yang kelima, aliansi dan hubungan luar. Hubungan dengan dinasti atau kerajaan asing dapat mempengaruhi dinamika persaingan. Aliansi atau persaingan dengan dinasti luar dapat memperburuk situasi tersebut. Demikian jawaban saya. Bagaimana dengan saudara ini? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Syahrehan. Gimana pertanyaannya? Dijelaskan kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua bagian, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Apa perbedaan yang paling mencolok antara kedua dinasti tersebut? Jawabannya, perbedaan yang paling mencolok dari antara dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra dari segi agama. Dinasti Sanjaya beraliran agama Hindu yang memegang kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bagian utara. Sementara itu dinasti Shailendra beraliran agama Buddha yang memegang kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bagian selatan. Apakah jawaban diterima? Kalau dari kehidupan masyarakat Sinsana Pasca itu ada Sepertinya tidak ada. tadi ada dibahas tadi. Tapi sebelumnya kami mohon maaf terlebih dahulu karena kurangnya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang diberikan masih tergantung dari sikap pasangan. Jadi kalau adanya perbedaan antara agama dan ada salahnya itu kepercayaan agama Hindu, satu lagi kepercayaan agama Buddha. Pasti itu berpengaruh terhadap hukuman dari keyakinan. Pertama itu dalam kasta, mungkin di ajaran Buddha itu nggak ada ya pembagian kasta, karena kan sistemnya itu semua orang adalah Buddha gitu. Jadi dari pembagian kasta sosial itu udah nggak ada beda. Itulah perbandingan perbedaannya mungkin di bagian spiritual sosial, tidak adanya kasta. Mungkin seterusnya yang dari pendapat saya dan yang saya tahu itu perbedaannya di bagian peninggalan, yaitu candi-candi. Yang sudah dijelaskan Budara sebelumnya kan ada ya perbedaan antara candi Hindu dan candi dari Buddha gitu. Kalau candi itu kan yang dia tuh tinggi-tinggi, kalau candi Buddha itu dia kayak bulan dalamnya pun ada patung. Mungkin seperti itu pendapat dari saya dan kelompok saya. Kurang tepat dan kurang belum memastikan. Lima. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syafina. Pertanyaannya, apakah kerajaan Mataram kuno memiliki peninggalan candi yang terkenal? Mungkin teman-teman juga saya akan menjawab untuk teman-teman. Nanti untuk Syarafina saya akan menjawabnya melalui WA dari pribadi. Nah, seperti di PPT kami itu candi-candi yang terkenal sampai sekarang ini yang kita dengar itu merupakan candi dari kerajaan Mataram kuno. Terdapat Candi Bima,
Candi Arjuna, Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Candi Borobudur. itu juga merupakan salah satu bukti kejayaan kerajaan ini dilihat dari majunya kebudayaan masyarakat yang terkenal dengan keunggulan dalam seni bangunan, sehingga memiliki candi yang baik yang bercorak Hindu maupun Buddha. Yang paling terkenal mungkin Candi Borobudur ya, yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang sangat terkenal di Indonesia bahkan mendunia. Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia yang terdiri dari 10 tingkat dengan tinggi mencapai 42 meter. Selain candi dari PPT yang kami tampilkan, juga terdapat candi yang terkenal itu seperti Candi Sewu, Candi Gedong Songo, Candi Pawon, Candi Kalasan, Candi Plaosan, dan Candi Lima. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hafiz Gilbert Asitompo. Pertanyaannya, apakah kerajaan Mataram kuno pernah menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan lain, dan jika ada, kerjasama dalam bidang apa, dan jelaskan seperti apa kerjasama tersebut. Jawabannya yang kerajaan Mataram kuno pada saat itu ada menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Hubungan ini melibatkan berbagai bentuk kerjasama seperti pernikahan, pertukaran perdagangan, dan aliansi politik. Contoh, hubungan kerjasama tersebut melibatkan Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Kediri dan Dinasti Tang di Tiongkok. Pernikahan kerajaan adalah salah satu cara di mana hubungan kerjasama dibangun antara kerajaan. Misalnya, pernikahan antara anggota keluarga Kerajaan Mataram dan keluarga kerajaan lain dapat mengukuhkan ikatan politik dan perdamaian. Jadi pernikahan ini juga pernah terjadi di Kerajaan Mataram kuno, yaitu pada masa Kerajaan Mataram kuno yang terbelah menjadi dua. Itu pada pernikahan terkait ikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Kemudian Mataram kuno juga terlibat dalam perdagangan dengan negara-negara tetangga, bahkan negara-negara jauh seperti Tiongkok. Nah, ini membantu meningkatkan kejayaan dan kemakmuran kerajaan. Aliansi politik juga terjadi di antara kerajaan-kerajaan. Mereka dapat membentuk aliansi untuk melindungi diri dari ancaman bersama atau mencapai tujuan bersama seperti ekspansi wilayah atau perang melawan musuh. Nah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal Abror. Pertanyaannya ialah, jelaskan bencana alam apa yang terjadi di Jawa Tengah hingga Kerajaan Mataram memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur, dan kerajaan mana yang mengancam Kerajaan Mataram sampai Kerajaan Mataram memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur. Untuk bagian bencana alam yang menyebabkan Mataram kuno itu ialah bencana alam letusan gunung berapi, yang mana letusan gunung berapi ini mengenai ibu kota kerajaan Bumi Mataram, yang mana dulu nama ibu kota kerajaan Mataram dulu itu Bumi Mataram. Oleh sebab itu, karena letusan ini, pusat kerajaan Mataram akhirnya dipindahkan ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Nah, sedangkan untuk ancaman serangan itu ialah dari serangan Sriwijaya, di mana kerajaan Mataram memindahkan kerajaan ini ke Jawa Timur untuk menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya. Dan Rakai Pikatan, Raja Mataram kuno, kemudian mengusir Balaputra Dewa dari kerajaan sehingga ia hijrah ke Sriwijaya. Sebab itu selainnya memiliki hak waris atas kerajaan Mataram kuno,
awal permusuhan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Mataram itu ialah karena hak waris atas kerajaan Mataram kuno, dan Bala Putra Dewa juga menjadi pewaris tahta kerajaan Sriwijaya. Sejak peristiwa hijrah yang tadi, kerajaan Mataram kuno sama Sriwijaya menjadi bermusuhan. Maka dari itu, kerajaan Mataram untuk menghindari serangan yang akan dilakukan Sriwijaya, kerajaan Mataram ini memindahkan pusatnya ke Jawa Timur. Gimana? Baik, terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Agung. Pertanyaannya, coba sebutkan pencapaian terbesar seperti apa yang berhasil dilakukan dinasti Syailendra kepada masyarakat Mataram kuno sehingga mencapai masa kejayaannya. Jawabannya, pencapaian bersejarahnya adalah Candi Borobudur. Pencapaian terbesar dinasti Syailendra adalah pembangunan Candi Borobudur di sekitar abad ke-9. Candi ini adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Borobudur adalah bukti kemajuan seni, arsitektur, dan agama Buddha pada masa itu. Peninggalan budaya dan agama. Dinasti Syailendra memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di wilayah Nusantara. Mereka mendukung pembangunan berbagai candi Buddha seperti Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Hubungan internasional. Dinasti Syailendra menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Hal ini menguntungkan dalam perdagangan dan pertukaran budaya. Kepemimpinan Raja-Raja Syailendra. Beberapa Raja Syailendra yang terkenal antara lain Raja Balaputra, Samaratungga, dan Rakai Panangkaran. Mereka memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara kekuasaan dinasti ini. Dinasti Syailendra menghasilkan warisan budaya dan agama yang masih memengaruhi Indonesia hingga saat ini. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang sejarah dinasti ini, Candi Borobudur tetap menjadi bukti kejayaan dan kontribusi terbesarnya dalam sejarah Indonesia dan peradaban Buddha. Apakah jawaban saya terima? Baik, sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya, kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang memiliki corak agama Hindu dan Buddha di bumi Mataram dan didirikan dari abad ke-8 sampai ke-11. Kerajaan ini termasuk salah satu kerajaan yang kerap berpindah-pindah lokasi dan mempengaruhi nama kerajaannya. Ketika didirikan, kerajaan ini mempunyai ibu kota di daerah Mataram yang saat ini berlokasi di dekat Yogyakarta, yang selanjutnya diberi nama Medang Satu Bumi Mataram. Namun kerajaan ini sempat beberapa kali atau kurang lebih 7 kali mengalami perpindahan ibu kota, sehingga akhirnya pada abad ke-10 pindah lokasi ke Jawa Timur dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pecahnya Kerajaan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Bukanlah zaman yang damai. Pemberontakan pecah lagi di bawah pimpinan Raden Mas Said dan Martapura. Saat itu Raden Mas Said berhasil menguasai daerah Sukawati. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami. Sekian, terima kasih.